Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab, 40. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mulia. Muslim jelas mengimani dirinya sebagai nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah suri tauladan Muslim di seluruh dunia. Sosoknya yang terpuji tak hanya diakui oleh Muslim. Tokoh-tokoh non-Muslim pun mengakui keluhuran dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini kutipan singkat dari berbagai tokoh non-Muslim dunia, termasuk akademisi, penulis, filsuf, penyair, politisi, dan aktivis dari timur dan barat, tentang sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilihan saya Muhammad untuk memimpin daftar orang paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh yang lain. Tetapi dia adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat sukses baik di tingkat agama maupun sekuler. Dari semua standar bagaimana kehebatan seorang manusia diukur, mungkin kita patut bertanya, adakah orang agung daripada dia Muhammad? Saya selalu menjunjung tinggi agama Muhammad karena vitalitasnya yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya agama yang menurut saya memiliki kapasitas asimilasi ke fase perubahan keberadaan yang dapat membuat dirinya menarik untuk setiap zaman. Saya telah mempelajarinya, pria yang luar biasa dan menurut saya sebagai antikristus, dia harus disebut juru selamat kemanusiaan. Muhammad adalah manusia teragung yang pernah menginjakan kakinya di bumi ini. Dia membawa sebuah agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar-dasar moral, memulai sekian banyak gerakan pembaruan sosial dan politik, mendirikan sebuah masyarakat yang kuat dan dinamis untuk melaksanakan dan mewakili seluruh ajarannya, dan ia juga telah merevolusi pikiran serta perilaku manusia untuk seluruh masa yang akan datang. Kesiapannya untuk menjalani penganiayaan karena keyakinannya, karakter moral yang tinggi dari orang-orang yang percaya padanya dan memandangnya sebagai pemimpin, dan kebesaran pencapaian utamanya. Semua membantah integritas fundamentalnya yang menganggap Muhammad seorang penipu yang mengangkat lebih banyak masalah daripada pemecahannya. Selain itu, tidak ada tokoh besar dalam sejarah yang dihargai begitu buruk di barat seperti Muhammad. Filsuf, orator, rasul, legislator, pejuang, penakluk gagasan, pemuli dogma rasional, kultus tanpa citra, pendiri 20 kerajaan terestrial dan 1 kerajaan spiritual, yaitu Muhammad. Mengenai semua standar yang digunakan manusia kebesaran dapat diukur. Kita mungkin bertanya, adakah orang yang lebih besar daripada dia? Muhammad telah begitu tinggi menggapai berbagai bidang pikir dan perilaku manusia dalam sebuah episode cemerlang sejarah manusia. Setiap detail dari kehidupan pribadi dan ucapan-ucapannya telah secara akurat didokumentasikan dan dijaga dengan teliti sampai saat ini. Pendeta Bosworth Smith, dia adalah kaisar dan paus dalam satu kesatuan. Tetapi dia adalah paus tanpa pretensi paus, dan kaisar tanpa pasukan kaisar. Tanpa pasukan tetap, tanpa pengawal, tanpa istana, tanpa pendapatan tetap. Jika ada orang memiliki hak untuk mengatakan bahwa dia diperintah oleh Tuhan yang benar, itu adalah Muhammad, karena dia memiliki semua kekuatan tanpa instrumen dan tanpa dukungannya. Muhammad adalah seseorang yang tidak peduli dengan kekuasaan. Kesederhanaan kehidupan pribadi Muhammad sesuai dengan kehidupan yang dikenal oleh publik. Mohandas Karamchand Gandhi, aku menjadi lebih dari sebelumnya yakin bahwa bukanlah pedang yang memenangkan tempat bagi Islam pada hari-hari itu dalam skema kehidupan. Itu adalah kesederhanaan yang kaku, penyamaran diri yang sepenuhnya dari Nabi, teliti menghormati janjinya, pengabdiannya yang intens kepada teman-teman dan pengikutnya, keberaniannya, kepercayaannya yang mutlak pada Tuhan dan dalam misinya sendiri. Ini, dan bukan pedang yang membawa segalanya ke hadapan mereka dan mengatasi setiap masalah. Pernah saya bertanya-tanya siapakah tokoh yang paling mempengaruhi manusia. Saya lebih dari yakin bahwa bukan pedanglah yang memberikan kebesaran pada Islam pada masanya. Tapi ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad, serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya, tekadnya, keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya. Edward Gibbon, keberhasilan terbesar dalam hidup Muhammad dipengaruhi oleh kekuatan moral yang kuat tanpa hentakan pedang. Saya percaya bahwa Tuhan adalah tunggal dan Muhammad adalah pesuruhnya adalah pengakuan kebenaran Islam yang simpel dan seragam. Tuhan tidak pernah dihinakan dengan pujaan-pujaan kemakhlukan,
penghormatan terhadap sang nabi tidak pernah berubah menjadi pengkultusan berlebihan, dan prinsip-prinsip hidupnya telah memberinya penghormatan dari pengikutnya dalam batas-batas akal dan agama. John William Draper, 4 tahun setelah kematian Justinianus, tahun 569 Masehi, lahir di Mekah, di Arab, orang yang, dari semua orang, memiliki pengaruh terbesar atas umat manusia, Muhammad. David George Hogarth, serius atau sepele, tingkah lakunya sehari-hari telah menetapkan sebuah kanon yang dijaga jutaan orang hari ini dengan mimikri yang disadari. Tak seorang pun yang dianggap oleh bagian manapun dari umat manusia sebagai manusia sempurna yang ditiru dengan sangat cermat. Tingkah laku pendiri kekristenan tidak begitu mengatur kehidupan sehari-hari para pengikutnya. Selain itu, tidak ada pendiri sebuah agama yang ditinggalkan begitu saja dengan kedudukan tertinggi seperti Rasul Muslim. Washington Irving, dia sadar dan patuh dalam pola makannya, dan pengamal puasa yang ketat. Dia tidak memanjakan diri dalam keindahan pakaian, kesombongan dari pikiran picik, kesederhanaannya dalam berpakaian juga tidak terpengaruh, tetapi hasil dari ketidakpedulian yang nyata pada perbedaan dari sumber yang begitu sepele. Dalam urusan pribadinya dia adil. Dia memperlakukan teman dan orang asing, yang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah, dengan kesetaraan, dan dicintai oleh orang-orang biasa karena keramahan yang dia terima, dan mendengarkan keluhan mereka. Kemenangan militernya tidak membangkitkan kebanggaan atau kemuliaan yang sia-sia, seperti yang akan mereka lakukan seandainya hal itu dilakukan untuk tujuan yang egois. Pada saat kekuatannya yang terbesar dia mempertahankan kesederhanaan sopan santun dan penampilan seperti pada hari-hari kesulitannya. Dia tidak senang jika, saat memasuki ruangan, penghormatan berlebihan ditunjukkan padanya. Tidaklah mungkin bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar Arab, yang tahu bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia hidup, untuk merasakan apapun selain rasa hormat kepada Nabi yang perkasa itu, salah satu utusan besar yang maha kuasa. Dan meskipun dalam apa yang saya sampaikan kepada Anda, saya akan mengatakan banyak hal yang mungkin tidak asing bagi banyak orang, namun saya sendiri merasakan setiap kali membacanya kembali, cara baru untuk mengagumi, rasa hormat baru untuk guru Arab yang perkasa itu. Inilah agama pertama yang mengajarkan dan mempraktekkan demokrasi, di setiap masjid, ketika azan dikumandangkan dan jamaah telah berkumpul. Demokrasi dalam Islam terwujud 5 kali sehari ketika seorang hamba dan seorang raja berlutut berdampingan dan mengakui, Allah Maha Besar. Saya terpukau lagi dan lagi oleh kebersamaan Islam yang secara naluriah membuat manusia menjadi bersaudara.